Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali dan penuh rasa bangga saya Anggi Aziza Mas hadir di episode spesial podcast kali ini. Jujur cukup gemetar saya duduk di sini karena bersama dengan sosok inspiratif yang alhamdulillah kita diberi kesempatan setelah melaksanakan kuliah umum untuk juga melaksanakan podcast khusus di episode Universitas Bosowa. Selamat datang Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT MSc MM IPM Asian Engineering. Iya. Terima kasih banyak Bapak sudah berkunjung di Kota Makassar dan juga ikut kuliah umum dan pada akhirnya ikut podcast kita pada kali ini. Pak Audi, saya sering lihat TikToknya, saya sering lihat akun Instagramnya, memang sosok milenial, jadi pantas dibilang sosok inspiratif milenial. Kalau boleh tahu Pak Audi, mohon izin sebelumnya ternyata Bapak Audi adalah sosok milenial inspiratif dari Sumatera Barat yang ternyata sudah entrepreneurship, sudah punya banyak wirausaha sebelum menjadi atau sebelum diterjunkan di dunia politik pemerintahan Sumatera Barat. Tapi sebelumnya Pak Audi, pernahkah bermimpi menjadi seorang wirausaha ataupun pernahkah bermimpi menjadi seorang wakil gubernur Sumatera Barat? Makasih Anggi. Kalau bermimpi jadi wirausaha memang itu cita-cita. Cita-cita awal ingin jadi pengusaha. Dulu terkenalnya sebelum kata-kata entrepreneur itu terkenal, kata-katanya businessman. Businessman. Want to become a businessman. Jadi memang cita-cita ingin jadi pebisnis. Walaupun di awalnya saya memulainya dari dunia profesional. Saya kerja profesional untuk beberapa saat. Ketika bekerja profesional itulah saya sebenarnya dapat banyak inspirasi. Kalau saya bekerja di perusahaan itu, kenapa saya nggak bisa membuat yang serupa atau sama dengan perusahaan tempat saya bekerja? Itu awalnya. Jadi memang kalau jadi pebisnis, itu salah satu cita-cita. Kalau jadi politisi atau jadi pejabat publik, tidak pernah punya cita-cita. Berarti memang karena mungkin sangat dipandang oleh masyarakat Sumatera Barat, pemerintah Sumatera Barat bahwa Pak Audi ini adalah sosok inspiratif dari segi milenial ya Pak. Banyak mewakili kaum-kaum milenial untuk sebagian pengusaha, bisnismen dan lain sebagainya. Akhirnya diminta untuk mewakili milenial untuk berada di posisi politik pemerintahan Sumatera Barat. Ini yang agak unik sebenarnya. Saya nggak pernah berbisnis di kampung halaman orang tua saya. Saya nggak punya bisnis di Sumatera Barat, boleh dikatakan begitu. Saya tidak lahir di Sumatera Barat. Saya tidak pernah sekolah di Sumatera Barat, mau SD, SMP, SMA. Memang faktanya. Ayah saya memang berasal dari kota Padang, ibu saya berasal dari kota Solok. Solok itu juga Sumatera Barat, pakai K ya, Solok. Mereka berdua udah merantau semenjak lulus SMA. Mereka bertemu di Jakarta, menikah di Jakarta. Saya lahir besar di Jakarta. Ya, saya sering diajak pulang kampung oleh ibu bapak saya karena mereka memang orang situ. Jadi Sumatera Barat itu ya familiar di saya. Ya, di rumah ayah ibu saya ngomong bahasa Minang. Ya, makanannya makanan Padang gitu ya. Tapi memang saya nggak pernah ke Sumatera Barat. Nah, ketika saya maju di kontestasi politik, yang saya sering bilang itu sebenarnya kecelakaan politik, nggak ada yang kenal saya. Ya karena saya nggak pernah berkiprah di sana. Karena usaha saya justru banyaknya di sini, di Sulawesi Selatan. Gitu. Dan bahkan lebih ekstrimnya lagi, saya pernah tinggal di sini gitu, nggak pernah tinggal di Sumatera Barat. Tapi memang itu mungkin jalannya nggak pernah punya cita-cita jadi politisi, akhirnya masuk ke situ. Tapi memang awalnya dari dunia bisnis saya berkecimpung di dunia bisnis. Di dunia bisnis itu karena saya juga punya passion di dunia akademik. Saya dari dulu sering diundang sebagai speaker atau pembicara di berbagai universitas lah. Alhamdulillah dari Aceh sampai Papua udah pernah saya. Rekor paling jauh Jayapura lah. Pernah di Timika, pernah ngisi kuliah di Manokwari, pernah. Jadi dari situlah sebenarnya di bidang saya, nama saya mulai dikenal di bidang saya ya, di pertanian peternakan. Nah itu pula mungkin yang mengantarkan akhirnya ke dunia politik. Tapi awalnya nggak ada cita-cita get into politik secara langsung. Pak Wagub, tapi dengan latar belakang kebanyakan berbisnis, entrepreneurship, usaha dan lain sebagainya, adakah yang Pak Wagub langsung terapkan dari latar belakang itu pada saat menjadi sosok wakil gubernur di Sumatera Barat? Banyak, karena dunia bisnis dan dunia pemerintahan sesuatu yang sangat berbeda. Tapi kesamaan keduanya adalah keduanya butuh dijalankan dengan kreativitas dan inovasi. Cenderung di bisnis orang lebih kreatif dan inovatif. Cenderung di pemerintahan orang lebih stagnan dan ya udah
itu aja, work as usual atau business as usual, nggak ada inovasi, nggak ada kreativitas. Nah, alhamdulillah Pak Gubernur kami di Sumatera Barat, beliau dulu wali kota Padang, beliau memberi kebebasan untuk saya untuk melakukan banyak inovasi di lingkungan pemerintah provinsi, di dinas-dinas yang terkait dengan UMKM, koperasi, pariwisata, pertanian, yang memang itu tulang punggung ekonomi Sumatera Barat. Jadi dari situ saya mulai banyak membuat program-program, termasuk salah satunya yang terkenal di sana, Creating 100,000 Millennial and Women Entrepreneur. Itu masuk dalam program kerja Pemprov. Mungkin tuh program kerja yang nggak umum di provinsi lain, tapi di Sumbar kami punya menciptakan 100,000 milenial dan wanita entrepreneur. Ya, Creating 100,000 Millennial and Women Entrepreneur itu masuk dalam program kerja Pemprov. Nah, itu contoh inovasi atau kreativitas yang saya punya di dunia bisnis, saya bawa ke dunia pemerintahan. Jadi akhirnya teman-teman di dinas juga terpacu bagaimana how to create sebanyak mungkin entrepreneur milenial dan perempuan di Sumatera Barat. Itu salah satu contohnya. Dan juga salah satu yang saya masukkan adalah percepatan digitalisasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Itu program kerja. Dan alhamdulillah 2022 lalu kami dapat penghargaan provinsi paling terdigital nomor 1 di Pulau Sumatera dan provinsi paling terdigital nomor 7 di Indonesia, which is not bad untuk Sumatera Barat. Karena kita bukan provinsi besar ya kayak Jawa Barat, bahkan Sulawesi Selatan ini lebih besar dibanding Sumatera Barat secara jumlah penduduk dan jumlah kabupaten. Nah, tapi ya itu dia tadi, kita coba buat program-program yang memang menyesuaikan dengan kondisi zaman, kondisi milenial, kondisi after COVID, kondisi teknologi, kondisi Internet of Things yang tadi saya bahas di kuliah umum. Itu kita coba konekkan dengan program pemerintah. Betul. Pak Wagub, untuk kaum milenial yang sekarang masih dalam tahap berkuliah maupun tahap bersekolah SMA, kuliah dan sejajarannya, adakah pesan langsung dari Pak Wagub terkait mereka yang memang ingin terjun ke dunia bisnis? Bagaimana dulu Pak Wagub memulainya? Mungkin itu bisa jadi pesan untuk mereka. Memang untuk masuk ke dunia bisnis ya belum tentu semua orang bisa jadi entrepreneur. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor paling besar mempengaruhi adalah lingkungan, baik itu lingkungan keluarga. Nah, kalau di sini mungkin lingkungan kampus, lingkungan perkawanan teman-teman, karena keluarga mungkin ada yang di jauh, ada yang tadi di Palopo, di mana lingkungan pertemanan, dan dari situlah sebenarnya jiwa seorang entrepreneur, seorang pebisnis mulai diasah. Nah, sekarang kita lihat banyak universitas juga termasuk BOSOA mulai menjadi mungkin entrepreneurial university, mengajarkan jiwa-jiwa entrepreneurial. Nah, waktu saya di IPB, waktu Pak Rektor mencanangkan IPB menjadi entrepreneurial university, beliau ingin menghasilkan 10% lulusan IPB jadi pengusaha. Terus saya tanya ke Pak Rektor itu, apa yang dilakukan IPB untuk mewujudkan hal tersebut? Oke, membuat mata-mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan, terkait dengan bisnis, perencanaan bisnis dan sebagainya. Oke. Terus pertanyaan kedua saya adalah, siapa yang mengajar di situ? Apakah memang hanya dosen-dosen di IPB ataukah ada alumni IPB yang berprofesi sebagai pebisnis? Waktu itu akhirnya Pak Rektor bilang, ya udah, akhirnya mulailah dilibatkan praktisi-praktisi pebisnis yang di luar alumni IPB untuk ikut dalam kelas-kelas termasuk saya. Disitulah mulai dibentuk IPB sebagai Entrepreneur University, melibatkan alumni. Jadi memang untuk menjadi pebisnis ada yang benar faktor luck ya, faktor beruntung, learning by doing. Tapi sekarang proses learning by doing kan butuh waktu. Sekarang semuanya bergulir sangat cepat. Jadi artinya apa? Dimanapun kita berada, kalau memang kita punya cita-cita atau keinginan, harus kita serap ilmu-ilmu yang ada dan memulai. Gitu. Memulai tentunya nggak bisa langsung jump into the high. Memulai starting from the low level, hal-hal kecil dulu. Itu dia. Terima kasih banyak Pak Wagub. Mungkin terakhir Pak Wagub mohon izin. Pak Wagub, dari kuliah umum saya dengar sudah sering bertandah ke Kota Makassar, sudah bahkan pernah tinggal ya Pak Wagub di Kota Makassar. Boleh Pak Wagub sedikit pesan dan kesannya terkait Kota Makassar? Wah, kalau Kota Makassar ya ini kampung kedua saya ya setelah Sumatera Barat tentunya. Ini kalau Makassar, this is one of the most growing city and fastest growing city Indonesia. Di luar Jakarta. Jakarta udah ibu kota ya pasti. Surabaya develop duluan, ya kan. Terus Makassar sekarang catching up. Nah, Surabaya mulai stagnan pembangunannya, mungkin karena lokasi lahan dan sebagainya. Nah, Makassar ini terus grow. Indikator paling gampang waktu itu saya lihat adalah sebelum COVID ya, sekarang saya nggak gitu monitor. Sekali satu hari itu pesawat ke Makassar itu setiap hari dari Jakarta itu kalau nggak salah ada 50 flight.
Kalau saya sebut merek, Lion itu ada 10, Garuda itu ada 7. Sekarang mungkin agak sedikit kurang ya karena Covid. Setelah Covid. Jadi sehari itu minimal 50 kali orang terbang dari Jakarta ke Makassar direct flight. Artinya apa? Itu salah satu indikator ekonomi. Jadi Makassar ini memang one of the most fastest growing city Indonesia, exclude Jakarta dan Surabaya. Saya ngeliat Medan lebih cepat dari Makassar. Makassar lebih cepat dari Medan. Jadi memang ini kota yang sangat luar biasa ya, many opportunities di Makassar. Kotanya juga sangat dinamis, kota yang sangat luar biasa dan perkembangannya sangat cepat. Makanya memang banyak orang juga mungkin yang mengadu nasib di kota Makassar. Artinya apa? Kayak mahasiswa-mahasiswi Bosowa ini, dia punya banyak peluang untuk doing something in Makassar gitu. Dia berbagai hal gitu di Makassar. Karena memang pesat sekali perkembangannya saya lihat. Ya memang saya sering datang ke sini. Dulu sering lewatin sini. Gedungnya namanya belum Bosowa. Iya, waktu itu mungkin belum Bosowa ya Pak Wagub. Baik Pak Wagub, terima kasih untuk yang terakhir. Kesannya setelah bertandang ke Universitas Bosowa dan pesan untuk mahasiswa yang tadi telah mengikuti kuliah umum bersama Pak Wagub. Terkejut gitu, amazed. Saya nggak nyangka ternyata Universitas Bosowa itu sebesar ini dengan jumlah fakultas yang berapa? 8 sampai 10 ya, termasuk pasca sarjana. Dipimpin oleh seorang rektor yang sangat inovatif, kreatif. Saya juga baru tahu ternyata beliau menjadi guru besar di usia 39, artinya luar biasa. Itu diperlukan ya dalam mengembangkan perguruan tinggi, apalagi swasta. Seorang pemimpin yang kreatif dan inovatif dengan berbagai jumlah fakultas sekarang ini. Dan bahkan mahasiswanya katanya per tahun sampai 2.500. Dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Dan apalagi founder atau yayasan Bosowa ini kan bisa dibilang salah satu godfather bisnis di Sulawesi Selatan, Pak Aksa Mahmud dan keluarga ya, yang juga merupakan keluarganya atau iparnya Pak Yusuf Kalla gitu, godfather bisnis di Sulawesi Selatan. Jadi artinya apa di Bosowa University ini atau Universitas Bosowa ini tentunya banyak diajarkan tentang entrepreneur, peluang-peluang untuk ke situ. Dan saya lihat karena juga ada kerjasama dengan perusahaan kami, artinya Jo Bosowa ini juga menjalin dengan banyak pihak untuk menyalurkan mahasiswa-mahasiswinya belajar tentang dunia pekerjaan atau dunia bisnis yang lebih real, bukan hanya di kampus saja. Dan tadi juga Pak Rektor cerita bahwa saya banyak program-program yang dijalankan yang memang untuk mendongkrak nilai dari atau value dari Universitas Bosowa. Dan saya lihat tadi di layar termasuk juga yang terbaik nomor 2 ya kalau nggak salah untuk LR Dikti wilayah timur atau wilayah berapa nih, wilayah timur. Jadi artinya memang perkembangannya luar biasa. Fasilitas fisiknya nggak usah diragukan lagi. Saya lihat ada 2 gedung kembar ini. Jadi keren banget. Terima kasih banyak Pak Wagub telah bersama di Universitas Bosowa memberikan kuliah umum dan juga ikut di episode spesial podcast di Universitas Bosowa. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak Wagub. Terima kasih banyak Pak Wagub, dan mungkin di kesempatan berikutnya bisa lebih sering memberikan kuliah umum di Universitas Bosowa terkait dengan entrepreneurship wirausaha. Ya, baik. Itu nanti di pembicaraan di belakang Pak. Baik teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan episode podcast Universitas Bosowa yang spesial kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode berikutnya juga, dan jangan lupa bertandang juga di akun sosial medianya Pak Wagub untuk melihat seluruh kegiatannya Pak Wagub, dan juga di akun sosial media Universitas Bosowa. Terakhir saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.